Sekarang kita memasuki pada pilar yang ketiga, yaitu polymorphism. Nah, polymorphism ini adalah kemampuan untuk mengambil bentuk yang berbeda-beda. Polymorphism dalam Python memungkinkan kita untuk mendefinisikan metode pada child class dengan menggunakan nama yang sama seperti pada parent class. Polymorphism ini dibangun berdasarkan dua suku kata, yaitu poly atau banyak dan morphism atau bentuk. Artinya adalah fungsi yang sama dapat digunakan pada tipe yang berbeda, sehingga membuat programming lebih intuitif dan mudah. Dalam bahasa pemrograman orientasi objek pada Python, kita memiliki cara-cara yang berbeda untuk mendefinisikan polymorphism. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun merupakan polymorphism. Misalkan kita adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini memiliki beberapa peran. Misalkan perannya sebagai suami, perannya ketika dia berbelanja, perannya ketika dia berolahraga bersama teman-teman, atau perannya ketika dia sedang bersantai. Sama dengan Python. Nah, pada Python ini ada beberapa metode untuk menggunakan polymorphism. Yang pertama adalah dengan menggunakan function. Selanjutnya dengan menggunakan metode class. Dan yang terakhir adalah polymorphism dengan inheritance. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju pada Jupyter Notebook. Sekarang kita akan menuju pada contoh yang pertama, yaitu polymorphism dengan menggunakan function. Agar kita lebih mudah memahaminya, mari kita menggunakan function yang sudah terintegrasikan pada Python itu sendiri. Misalkan adalah function length. Oke, pertama kita akan coba mencetak print length. Oke. Length. Isinya berupa string, misalkan seperti ini. Yang kedua, kita menggunakan print juga dan length, ya, function length. Namun tipe datanya berubah, ya. Misalkan kita dalam bentuk list. Nah, list tersebut memiliki nama misalkan Python, oke. Yang kedua misalkan Java. Yang ketiga misalkan C. Oke. Ini adalah list yang memiliki 3 anggota. Selanjutnya contoh untuk dictionary. Oke, kita copy sebelumnya. Dictionary, hapus dulu length. Oke. Tanda kurung keriting, misalkan nama. Oke. Ini untuk dictionary. Nama Zaki. Oke, terus yang kedua akan alamat. Kita coba copy paste saja ini sebelumnya. Nah, ini ada key dan value-nya, sama ini key dan value-nya. Akan alamat Jakarta. Nah, setelah itu kita akan eksekusi seperti ini. Dapat kita lihat dari ketiga contoh tersebut, untuk menghitung jumlah anggota yang di dalam function length tersebut. Misalkan yang pertama ini adalah berupa string, ya. Sehingga dengan menggunakan length ini, Python akan menghitung ada berapa jumlahnya atau ada berapa huruf di dalam string tersebut, ya. Misalkan ini 12. Yang kedua adalah ingin mengetahui length-nya yang berupa list, di mana memiliki anggota Python, Java, dan C, yaitu ada 3 buah. Selanjutnya adalah dalam bentuk dictionary. Dictionary ini dihitung dalam bentuk pasangan key value. Oke, ini yang pertama dan ini yang kedua.
Jadi inilah yang dinamakan dengan polymorphism dengan menggunakan function. Sehingga function yang sama dapat digunakan dengan beberapa tipe data yang berbeda. Kedua adalah polymorphism dengan kelas. Nah, kita dapat menggunakan konsep polymorphism ketika membuat suatu metode pada kelas Python dan memungkinkan kelas yang berbeda untuk menggunakan metode dengan nama yang sama. Kemudian, kita dapat memanggil metode tersebut dengan mengabaikan objek yang sedang kita gunakan. Oke, contohnya misalkan kita membuat kelas, yang pertama adalah kelas kucing dengan memiliki metode init, oke, dan dengan instance berupa nama, umur, selanjutnya atribut nama sama dengan nama, self.umur sama dengan umur. Lalu metode yang kedua adalah def bersuara, oke, self, lalu memerintahkan untuk print meow. Oke, kelas yang kedua adalah misalkan anjing, kelas dog, oke, dan memiliki metode yang sama seperti pada kelas kucing, oke, seperti ini. Dan yang kedua pun sama, bersuara. Oke, metode kedua namun namanya guk guk. Selanjutnya kita akan membuat objek dari masing-masing kelas tersebut. Yang pertama, kucing 1 sama dengan kucing yang memiliki nama Tom. Oke, umur 3 tahun. Yang kedua adalah anjing 1, dog, akan namanya Spike. Umurnya 4 tahun. Selanjutnya kita akan mengeksekusinya dengan menggunakan loop. Hewan in kucing 1 dan anjing 1. Oke. Setelah itu kita perintahkan untuk bersuara. Hewan bersuara. Oke. Lalu kita execute. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketika kita menggunakan kucing bersuara, maka dia akan menghasilkan meow. Oke, ini pada loop pertama. Dan pada loop kedua, ketika anjing bersuara, maka dia akan menyebut guk guk guk. Oke. Nah, ini dapat kita perhatikan bahwa metode di dalam kelas kucing, init dan bersuara adalah sama, ya. Init, init. Oke. Yang kedua, bersuara, bersuara. Namun di bawahnya dia ingin mencetak yang berbeda. Yang pertama meow dan yang kedua adalah guk guk. Nah, ini adalah contoh polymorphism dengan menggunakan kelas. Selanjutnya adalah polymorphism dengan inheritance. Polymorphism pada pemrograman berorientasi objek Python mendefinisikan child class yang memiliki kesamaan nama metode pada parent class. Pada inheritance, child class mewarisi metode dari parent class. Selain itu, memungkinkan untuk memodifikasi metode di dalam child class yang telah diwarisi dari parent class. Nah, contoh polymorphism dengan inheritance dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Misalkan kita memiliki suatu kelas dengan nama burung, oke. Di dalam kelas burung tersebut, kita memiliki metode. Yang pertama adalah misalkan intro, ya, introduction, intro self. Lalu isinya adalah print, oke.
Isinya di dunia ini ada beberapa tipe berbeda dari spesies burung. Nah, lalu yang kedua, kita memiliki metode depth terbang ya, tekan self terbang. Isinya print hampir semua burung dapat terbang. Namun ada beberapa yang tidak dapat terbang. Oke. Kedua, lalu selanjutnya kita memiliki kelas yang lain, yaitu misalkan kelas elang ya, burung elang. Inherit dari burung, mewarisi dari kelas burung dan memiliki metode yang sama, terbang self. Selanjutnya print elang dapat terbang. Selanjutnya kita memiliki kelas jenis burung yang lain. Kelas misalkan burung unta. Mewarisi dari sifat burung. Isinya pun sama. Metodenya seperti pada burung elang dan burung pada umumnya. Namun isinya burung unta tidak dapat terbang. Oke. Hanya enter, execute. Oke, dan kelas yang kedua, misalkan kelas burung unta yang dia mewarisi dari sifat burung, lalu memiliki metode yang sama dengan burung elang dan juga burung pada umumnya, self, lalu print yang berisi burung unta tidak dapat terbang. Oke, lalu kita execute terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat objek burung. Objek burung sama dengan burung. Yang kedua, objek elang sama dengan elang. Yang terakhir, objek burung unta sama dengan burung unta. Enter dulu. Nah, selanjutnya kita akan memanggil metode dari masing-masing kelas tersebut. Yang pertama adalah objek burung dan memanggil metode intro. Yang kedua, objek burung dengan metode terbang. Oke, selanjutnya sama dengan objek selanjutnya, yaitu burung unta dan juga burung elang ya. Yang pertama burung elang, intro dan terbang. Yang kedua juga burung unta, intro dan terbang. Selanjutnya kita akan mengeksekusi perintah tersebut. Oke, mari kita bahas satu persatu. Ketika objek burung dan dia memanggil metode intro, maka tentu saja dia akan print yang ini ya. Di dunia ini ada beberapa tipe dari spesies burung. Oke, hingga dia print di sini. Dan yang kedua, hampir semua burung, bla bla bla, di sini. Oke. Nah, ketika kita memanggil objek elang, hasilnya akan sama seperti ini, karena dia masih mewarisi dari parent class burung. Nah, ketika kita memanggil dot terbang ya pada objek elang
dia akan menggunakan metode yang ada di dalam kelas elang, yaitu elang dapat terbang ya. Seperti ini. Selanjutnya sama, pada kelas burung unta, maka metode terbang dia akan ditimpa oleh burung unta tidak dapat terbang ya. Jadi dengan metode yang ini, oke. Nah, contoh di atas ini biasa kita kenal dengan nama metode overriding ya. Di mana metode terbang yang ada pada kelas burung, elang, dan juga burung unta, nilainya akan ditimpa oleh masing-masing metode pada child class-nya yang terdapat pada kelas elang dan burung unta. Dan inilah contoh terakhir dari polymorphism pada pemrograman berorientasi objek pada Python. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pilar terakhir dalam OOP, yaitu abstraction.